Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhu Biddiroy Surah As-Surah ayat 51 sampai 53. Judul teksnya adalah tingkatan proses datangnya wahyu. Judul konteksnya adalah rute prosesi spiritual dan sosial. Kenapa kita harus membahas tentang rute prosesi atau perjalanan spiritual dan sosial? Karena manusia itu tidak lepas dari dua hal. Pertama, sifat spiritual, spirit atau ruhiyah, kebatinan yang ada di hati, sehingga dia bisa dekat kepada Allah, nikmat mendapatkan rahmat dari Allah sebab kedekatannya. Dan yang kedua, rute perjalanan sosial, kehidupan berbangsa bernegara, kehidupan bermasyarakat. Kita juga tidak lepas dari apa yang dicontohkan dalam spirit kita, bahwa kita keinginannya adalah mendapatkan hubungan interaksi sosial yang baik. Di dalam harta misalnya, untuk bisa memberikan kepada orang lain. Di dalam kekuasaan, dia bisa memberikan rasa adil dan sejahtera bagi rakyat. Di dalam pendidikan, seorang ulama atau ustadz mualim kiai, dia harus berinteraksi memberikan keilmuannya. Demikian seterusnya. Jadi kenikmatan lahir batin itu namanya prosesi spiritual dan sosial. Dua kalimat ini sebetulnya diambil dari Makana li Basharin, itu proses yang pertama. Kemudian diambil dari kalimat man nasya'u min ibadina. Ada orang yang dikehendaki oleh Allah yang bukan nabi dan bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu sudah majdub dalam ilmu sufi. Majdub itu dipanggil, diundang, serta dipilih untuk menjadi nabi dan rasul. Nanti bentuknya ada tiga: mendapat roh, atau di sini disebut wahyu, kemudian mendapat waroi hijabin, wahyunya itu dari belakang hijab, dan yang ketiga, Rasul dan Nabi itu mendapatkan wahyunya melalui Jibril. Nah, sehingga proses perjalanan spiritual para nabi itu intinya apa? Intinya adalah kerasulan kenabian. Intinya. Sehingga para nabi dan rasul itu adalah orang yang muqarrabun, yang sudah didekatkan oleh Allah karena pilihan Allah. Nah, sedangkan kita adalah muntaqarribin, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Nabi dan Rasul sudah muqarrabun, didekatkan sebab itu pilihan Allah. Kita hamba Allah yang berusaha taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nanti ada titik temunya. Apa titik temunya? Baik Nabi, Rasul dan hambanya mendapat satu kenikmatan besar, kedekatannya kepada Allah atau wuslah, sampai kepada hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu di surga kelak. Nah, saya akan kasih contoh judul tadi kontemporer-nya. Manusia juga dalam menghadapi persoalan sosial, misalnya sosial ekonomi. Ada orang yang meniti karir dari A sampai Z, usaha sejak kecil-kecilan sehingga sukses besar, kaya raya dia. Tapi ada yang tidak begitu. Prosesnya dapat warisan atau hibah atau hadiah atau yang lain-lain. Dia tidak
seperti umumnya orang berusaha. Kemudian dari proses sosial, dan ada orang yang dapat jabatannya tidak kenal presiden. Dia meniti karir dari karir yang rendah, menengah, meningkat, dan sampai puncak. Dari keilmuan juga begitu. Ada yang masantren sejak kecil, belajar A, B, C, dan seterusnya, dapatlah dia ilmu. Dan ada yang tidak, Allah kasih langsung, laduni namanya. Dia tidak belajar, tapi Allah kasih langsung. Sebut tadi rute, prosesi, perjalanan spiritual dan sosial. Ya, sebelum kita jelaskan tentang tafsir teks, maka saya akan menjelaskan sedikit tafsir konteks. Sebab sekarang ini ada yang negatif sebetulnya, ya, tidak benar menurut peraturan yang dibakukan oleh kita yang disebut demokrasi. Ada orang yang susah cari kerja, bahkan anak presiden sekalipun susah cari kerja, meniti karir, cari uang susah, cari kerja susah. Tapi ada seorang anak presiden tidak susah, langsung dia dijadikan calon wakil presiden. Jadi kan ini contoh, tidak bisa dilepaskan. Sebenarnya memang tadi ada dua cara, cuma itu hal yang tidak benar menurut demokrasi, namanya politik dinasti. Ini saya kira satu contoh yang tadi kenapa kita harus membahas surat ini, karena ada yang negatifnya, karir-karir yang positif atau yang profesional. Memang kalau dilihat dari sejarah hidup manusia, yang hebat itu karir itu dari nol. Harus juga dijelaskan di sini kalimat teksnya. Coba kita lihat teksnya. Ayat 51 surah Asy-Syura ini sabab-musababnya ada orang kafir, orang yang inkar dan benci Rasul, benci Islam, benci Allah. Namanya orang Yahudi. Dia benci Rasul dan mendustakan Rasul, bahkan memerangi Rasul. Saking bencinya, dia sinis ngomongnya kepada Rasul Muhammad SAW. Wahai Muhammad, seandainya kau jadi Nabi, apa tidak langsung saja Allah berbicara kepada engkau, dan juga engkau langsung melihat Allah sebagaimana Nabi Musa. Dia akan tahu bahwa Nabi Musa itu langsung diberi Allah dan melihat Allah. Itu menurut Yahudi. Tetapi dengan ayat ini jawab, Musa itu bertemu dengan Allah, sebut taklimullah, itu tidak melihat Allah. Jadi hanya di belakang hijab istilahnya, di belakang tabir tadi. Jadi dibuka hijab, ini kisab, lalu melihat kebesaran Allah. Nah itu. Makanya kita lihat, makan libasan ayyukanullah illa wahyan au mi warai hijabin au yursil rasulah. Tuh lihat teksnya. Tidak pantas bagi seorang manusia ketika Allah akan berbicara, akan menurunkan rahmat atau kenabian atau kerasulan atau apapun bentuknya yang disebut tadi kalamullah, isinya ada wahyu, kecuali dengan tiga cara. Satu, ila wahyan, memang Allah menurunkan wahyu. Satu. Kedua, miwari hijabin, dari belakang hijab, artinya dipanggil oleh Allah seperti Nabi Musa, lalu dibuka hijab. Bukan Allah menampakkan diri, bukan. Allah sudah tampak kebesarannya, lalu Nabi Musa dibuka hijab dan Nabi Musa melihat kebesaran Allah. Itu namanya dalam ilmu tasawuf inkisaf atau mukasafah. Dalam Quran namanya warawih hijabin. Dan yang ketiga, yursil rasulan. Ini yang pada umumnya Nabi dan Rasul diberi wahyunya melalui Jibril. Fayuhi bi'idni ma yasha. Kemudian Jibril itu mewahyukan dengan seizin Allah apa saja yang Allah kehendaki. Itu ma yasha. Sehingga luar biasa Nabi dan Rasul, sebab diberi wahyu dengan seizin Allah apa saja yang dikehendaki Allah dan kekuasaan Allah pada mereka. Itu innahu aliyyun hakim. Memang Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Di teksnya itu kadalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami memberikan wahyu kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran.
Jadi kalau nabi yang lain yaitu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil dan mushaf lain, sedangkan Nabi Muhammad diberi Quran, namanya Ruh. Kenapa Quran disebut Ruh? Sebab ruh itu adalah yang bisa menghidupkan. Ruh. Kalau kita usia 120 hari dalam perut ibu kita baru payun pahupir ruh, ditiupkan ruh pada kita sehingga kita hidup. Itu secara jasmanian. Fisik kita, jasad kita hidup dengan ruh. Nah sekarang hati manusia mati kalau tidak datang ruh. Ya apa itu ruh? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menghidupkan hati manusia. Jadi ada aspek munasabahnya, korelasinya. Ruh masuk ke jasad bisa hidup, ruh masuk ke dalam hati manusia bisa hidup, dan pengertian itu bisa mendapat cahaya. Nabi Muhammad SAW ini sebelum membaca Al-Quran, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Muhammad SAW tidak tahu tentang Alkitab, tentang iman. Kitab di sini hanya Quran secara rinci, tidak tahu. Bahkan dalam kitab ini juga Rasul tidak tahu tentang kitab-kitab dahulu. Ketika diturun Al-Quran, maka semua kitab-kitab yang dahulu turun diketahui oleh Rasulullah. Dan ada semua di dalam wahyu, yaitu dalam Quran. Demikian iman. Jadi Rasul tidak tahu tentang bagaimana iman, bagaimana Quran itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Tetapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya, iman itu sebagai cahaya, dan menerangi manusia yang kami kehendaki dari hamba kami. Jadi Quran itu menerangi manusia, seperti kita hamba Allah diterangi oleh Al-Quran. Demikian pula iman, dengan masuk ke hati kita, kita bisa menjadi terang benderang. Nah, makanya disebut innaka tahdi man tasha, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau Muhammad adalah petunjuk kepada jalan lurus. Apa jalan lurus? Siratallah, yaitu jalan Allah, al-Islam. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma. Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Ketahuilah, semua kejadian yang ada di dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir yang saya lihat di dalam tafsir Jalalain juz pertama halaman 161, apa itu tafsir wahyan? Ya, wahyan itu ada dua. Satu, ru'ya sholihah. Ru'ya sholihah, mimpi yang benar kepada Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad sadaqallahu ru'ya bil haqqi la tadkhulul masjidil haram insyaallah minal aminin muhallikina rusakum wa muqassirin la tahabuna fa lima malam ta'lamu fa min dzalika fatan qariba. Ini saya kira membenarkan ru'ya Rasulullah. Ketika datang ke Hudaybiyah mau umroh, lalu ada kendala, Rasul menyuruh untuk kembali, dan disampaikan di Baitul Ridwan, tahun depan kita akan mengunjungi Ka'bah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ru'ya sholihah kepada para sahabat, diwujud buktikan. Ternyata memang apa yang disampaikan terjadi, umroh. Kedua, misalnya wahyan ini adalah manam. Manam itu adalah waktu tidur. Nabi Ibrahim ketika mimpi disampaikan kepada putranya, ya bunayya ini arafil manami an adbahuk. Wahai anakku Ismail, aku mimpi menjembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu tentang mimpi apa itu? Ternyata diwujud buktikan juga. Sebab Nabi Ismail, kalau memang ini perintah Allah, segera dilaksanakan. Ini tadi contoh bahwa mimpi para nabi itu adalah ru'ya sholihah. Disebut wahyan tadi adalah wahyan itu ada mana banyak memang. Ada mana ilham, ya, seperti wa id akhaitu ila hawariyin, Allah mengilhamkan kepada murid-muridnya Nabi Isa, namanya hawariyin, an aminu li wa bi rusuli, wajib kamu beriman padaku dan kepada Rasulku. Itu firman Allah kepada kaum hawariyin, itu ilham. Qalu amanna washhad bi anna muslimun. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa kami adalah muslim. Wahyu mana ilham kepada murid-muridnya Nabi Isa. Bahkan
di dalam surah Al-Imran ayat 44, dzalika min anba'il ghaib nuhi ilaik. Itulah cerita gaib yang diwahyukan. Tapi nanti ada wahyu mana waswas. Mana waswas itu artinya setan dibisikkan. Wa inna syaitan la yuhuna ila auliyaihim. Setan itu membisikkan kepada teman-temannya. Itu siapa? Orang kafir, orang munafik, orang mukmin maksiat, itu diberikan waswas, artinya dibisikkan oleh setan kepada teman-temannya. Sebetulnya ilham diberikan pada tidur itu prosesnya itu melalui istikharah. Memang betul ada hadis yang menjelaskan ketika orang istikharah akan diberikan ilham oleh Allah. Apa itu istikharah? Minta pilihan yang baik dari dua yang sama. Itu namanya istikharah. Sehingga tidak rugi kalau orang istikharah A dengan B ini sama. Jadi definisinya istikharah itu kalau ada dua hal yang sama. Kalau dua hal yang berbeda tidak harus istikharah. Jadi istikharah itu membuat kita ragu, ini dua itu mana yang benar, atau tiga mana yang benar. Itu ada istikharah. Sebab apa? Ada seorang kiai diwawancarai, bagaimana Pak Kiai, pilihan kita ini kan ada tiga, bagaimana ini? Nah, dia bilang, saya sudah istikharah di Mekah dan Madinah 2 kali. Siapa kira-kira calonnya? Tidak nyebut dia. Rahasia katanya. Tiga-tiganya muslim, makanya saya jadi ragu. Istikharah. Udah ada pilihan saya. Ya, saya mengantisipasi persoalan ini sebenarnya tidak benar. Kenapa? Tidak cukup dengan istikharah. Sebab ada hadisnya, la khoba liman istakhara wala khona liman istasara. Tidak rugi kalau kita istikharah dan tidak khianat kalau musyawarah. Jadi kalau untuk menentukan sesuatu yang diragukan, betul istikharah, tetapi harus musyawarah. Kalau dia tidak pakai musyawarah, maka dia melanggar surat An-Nisa ayat 114. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla. Barang siapa orang yang menentang Allah dan Rasul dan menentang perjalanan ghayra sabilil mu'minin, perjalanan umat Islam, nuwalli ma tawalla, kami akan belokkan dia sebagaimana dia telah membelokkan apa? Perjalanan dia. Sebab alasannya tadi tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Kalau yang istikharah itu ada yang ragu. Kalau dari tiga pilihan ini kan ada kelasnya, tidak boleh istikharah sebenarnya. Sebab memilih pemimpin itu kan terlebih sholat. Aqra'um qiraatan, kurs sehat bacaannya, alamu ilman, ilmunya harus kuat, bahkan ahsan hulukon, akhlaknya baik. Kalau kita memilih imam sholat tidak melalui syarat yang 18 yang disebutkan tadi oleh Imam Ghazali, salah kita. Dari tiga aspek saja, ya kita harus memilih yang rasional. Rasional apa? Yang lebih unggul. Rasional itu artinya ada bandingan, ada pilihan. Nah, dibandingkan oleh kita yang tiga itu, mana yang unggul? Nah, itu rasional. Kalau kita tidak bisa membandingkan, kena ada duit, misalnya ada hal-hal lain, maka itu irasional. Dari yang tiga calon itu, katanya ada yang tidak bisa baca Quran, sementara yang satu sudah bisa Quran, jejak rekamnya jelas. Itu yang tidak boleh istikharah. Sebab yang istikharah tadi dua yang diragukan oleh kita. Kalau memang yang satu sudah unggul, tidak boleh istikharah itu. Lalu salah yang kedua. Kenapa salah yang kedua? Tidak setiap musim itu baik, Pak. Ada musim yang tidak sholat, ada musim yang bodoh. Jadi kalau ada alasannya karena tiga-tiga yang muslim, salah juga. Yang kedua salahnya, kalau dia memang istikharah, kan ada satu lagi, harus punya pilihan dari kesepakatan para ulama. Ketika ijma ulama, kesepakatan ulama di Bogor, di Sentul, siapa yang dipilih oleh mereka? Dia memang istikharah, tapi dia tidak ikut ijma ulama. Itulah yang bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 114. Ya, Nabi ghayra sabilil mu'minin, dia ikut kepada bukan perjalanan para ulama. Saya lihat di dalam tafsirnya ulama ahli usul fikih,
Dia mengatakan bahwa sabil ghairil mu'min ini adalah ijma para ulama. Jadi tidak boleh kita meninggalkan ijma ulama, sebab ijma yang paling kuat, tidak ijma fardiyah. Kata Abu Ishaq Asy-Syairaj bahwa ayat 119 surah An-Nisa itulah wajib semua umat Islam ikut kepada ijma ulama. Satu, salahnya dia salah istihoroh. Kedua, salah tidak ikut ijma ulama. Kalau tahu dia benar misalnya istihoroh, dia waktu ijma ulama di mana dia posisinya? Ada nggak di situ dia? Kalau tidak ada jangan diikutin, sebab dia sudah melanggar surat An-Nisa ayat 115. Saya ini konteksnya Pak. Ya, harus paham Bapak semua. Jadi karena kita dalam pemilihan ini, memang kalau kita milih yang benar belum tentu menang. Tetapi kalau kita milih yang menang belum tentu benar. Logikanya memang ya kita milih yang benar meskipun tidak menang. Kalau kita sekadar menang meskipun tidak benar, itulah yang berbahaya. Sebab nanti akan ditanya. Kalau kita memilih yang tidak benar, ya asal menang tadi, ini bakal menang, dipilih sama kita, ditanggung jawab nanti di hari berat. Lebih baik kita milih yang benar meskipun tidak menang, meskipun apalagi yang benar ini diyakinkan menang. Itu logika tinggi Pak bahasa hal itu ya. Kalau kita milih yang menang meskipun tidak benar kan salah. Apalagi yang dipilih kita tidak menang, tidak benar. Aduh, itu mah sudah keliru itu. Jadi saya kira ini tafsir kontekstualnya surah Asy-Syura ayat 51. Hadirin rahimakumullah. Karena itu saya akan kaitkan juga dengan prosesi atau perjalanan spiritual. Di dalam ilmu tasawuf itu ada majdub. Majdub artinya orang yang melihat kebesar Allah. Itu para nabi dan rasul, itu majdub, melihat kebesaran Allah. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Nabi Muhammad melihat kebesaran Allah waktu di Sidratul Muntaha. Itu majdub. Nabi Musa juga majdub. Apa majdub? Ketika Nabi Musa melihat api, ini ala sunaro, aku melihat api. Itu dalam tafsirnya absortu, aku melihat api. Jadi bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Saya mau ke sana, tinggal di sinilah kepada anak istrinya, karena Nabi Musa itu kan mau nyaba ke Bartua, ke Mesir. Lalu mampir di situ di Sinai, melihat api. Barangkali nanti kita bisa mengambil manfaatnya dari api itu, tapi juga ada mudah-mudahan aku mendapat petunjuk. Ketika datang ke Gunung Sinai, ya Musa, ihlanaklah. Wahai Musa, lepaskan tuh dua sendalmu. Innani anallah. Aku ini Allah. Ana rabbuka fahlakna. Aku ini Rabbu, lepaskan tuh dua sendalmu. Innani anallah, aku ini Allah. La ilaha illallah fa'budni. Tidak ada Tuhan aku, sembahlah aku. Tauhidkan aku. Aqimis shalah dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Saya kira ini juga mazdub nanti itu. Dipanggil Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para wali-wali itu Pak, host itu memang sudah mazdub mereka. Berbeda dengan kita ya. Nah makanya kalau para wali atau nabi itu melihat kebesaran Allah, lalu dari kebesaran Allah melihat sifat Allah, dari sifat itu turun ke bawah melihat asma Allah, dari asma Allah itu melihat asma seluruh alam dan benda seluruh dunia. Itu adalah majdub. Jadi dari yang tinggi di atas turun ke bawah. Kalau kita taroki namanya, kalau kita dari bawah ke atas, pertama melihat alam dulu, dunia dilihat oleh kita. Ini adanya dunia menunjukkan adanya Allah, tapi mulai proses asma dunia ini menunjukkan adanya nama Allah. Dari nama Allah menunjukkan adanya sifat Allah. Dari sifat Allah menunjukkan adanya zat Allah. Sebab tidak mungkin ya yang namanya sifat berjauhan dengan zat. Itu menurut keyakinan kita. Jadi tadi ada mazdub, ada salik namanya. Mazdub dari atas turun ke bawah. Kalau salik kita dari bawah tuh naik ke atas. Tapi nanti ada titik temu dua-duanya. Apa titik temunya? Taqarrub atau muqarabah, dekat kepada Allah. Tadi ya. Makanya di dalam surat Waqiah, Pak lihat di dalam surat Waqiah, Bapak hafal semua Waqiah. Itu dia tujuan begini. Dia tujuan
Wa ma ashabul yamin, ma ashabul yamin, ashabul yamin, ma ashabul yamin. Mulia sekali ashabul yamin itu, yaitu orang yang diberi buku dari sebelah kanan, ahli surga dia. Wa ashabul mas'amah, dan ada ashabul mas'amah, orang yang celaka, yang sengsara, nista petaka, masuk neraka. Wa ma ashabul mas'amah, jelek sekali nasibnya orang yang mas'amah itu. Dan ada as-sabiqun, as-sabiqun, as-sabiqun. Apa itu sabiqun? Sabiqun itu adalah dalam tafsirnya para nabi, para syuhada, para pejuang. Humus as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang paling dahulu. Bisa dahulu tadi dari aspek waktu, dan juga ada dahulu dalam tafsir dari aspek perjuangannya. Mereka selalu berada di garis terdepan, itu as-sabiqun. Itu di Quran, Pak. Jadi ada kuntum azwajan salasa. Akhirnya kita ini ada 3 golongan, 3 kelompok. Ada golongan Maimanah yang sebelah kanan, ada Mas'amah yang jelek ke neraka, ada as-sabiqun. As-sabiqun itu yang paling tinggi, yaitu tadi mazlum. Tetapi saya lihat hadis yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juz pertama halaman 67, ketika sahabat mendengarkan ceramah Rasul, dakwah Rasul, Rasul sampaikan, ashabi, bahai sahabatku, atadruna manis sabikun, tahukah kalian siapa sabikun itu? Qalu Allah wa rasul alam, Allah yang tahu tentang sabikun itu. Dijawab oleh Rasul, sabikun itu ada 3. 1, idza u'tul haqqa qabbaluhu, apabila dia diberikan kebenaran, baik itu jabatan atau harta atau ilmu, qabbalu, dia terima harta, ilmu dan jabatan itu. Ini 1. Kedua, wa idza su'ilu baddaluhu, apabila diminta ilmu itu segera dia mengajar. Apabila dia diminta harta kekayaan yang Allah berikan itu segera berikan. Dan apabila dia diberi kekuasaan dan diminta supaya berbuat adil, segera berikan. Itu tafsirnya tadi tentang sabikun, ya. Diberi, terima, dan setelah punya diminta, diberikan. Itu makanya saya sarankan juga, kalau memang ada orang yang belum menunaikan tugasnya, orang yang kaya, ya sekarang saatnya. Ada orang yang punya ilmu belum dia berdakwah ngajar, sekarang saatnya. Ada penguasa yang belum berbuat adil, sekarang saatnya. Mumpung Pak RT belum berhenti, kalau sudah berhenti susah nanti kembali lagi ke kampung jadi rakyat lagi. Ini saya kira tafsir tadi as-sabiqun, bersegera dia berbuat kebaikan sebelum dia dijemput ajalnya oleh Allah. Dan yang ketiga, wa idza hakamunas, apabila dia membuat hukum atau memutuskan hukum untuk orang lain, maka dia memutuskan seperti sayang kepada diri sendiri, tidak berbuat zalim. Sebab hukum itu bagi siapa saja orang yang berbuat salah, karena dia diadili oleh Allah. Jadi ini saya katakan tadi sabikun. Ada juga pendapat para ulama, namanya ada sahabat, yaitu Utsman bin Saudi. Utsman bin As-Saudi itu, ya, dia pernah menyampaikan tentang sabikun karena ditanya oleh sahabat yang lain, siapa sabikun itu? Dia jawab ada 2 sabikun itu. Sabikun itu adalah man awaluhum rauhan ilal masjid, orang yang pertama datang ke masjid untuk mengejar shaf pertama, untuk mengejar takbiratul ihram iman. Itu adalah as-sabikun. Dia dahulu datang ke masjid, kalau hari Jumat jam 7 sudah di masjid. Itu as-sabikun. Untuk apa? Untuk mengejar sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Dia untuk mengejar ampun Allah dan mengejar surga. Luasnya surga itu seperti langit dan bumi. Ini saya tentang sabikun benar. Tapi saya lihat Pak di tafsirnya itu, Bapak kalau lihat, kan harusnya temuan 3 Pak itu sabikun. Siapa sabikun? Ulaika muqarrabun, mereka lah yang didekatkan kepada Allah, itu para nabi mursalin. Atau sabikun tadi orang yang paling dulu masuk masjid, atau apabila dia disuruh jihad. Yang kedua tadi, yang kedua sabikun adalah man awalhum hurujan fisabilillah, orang yang pertama dia perang fisabilillah, jadi selalu garis terdepan. Nah itu sabikun.
Kita lihat pada tafsirnya. Coba kalau di awal itu ya asjam yamin, kemudian al-muqarrabun. Tapi di ujungnya apa? Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun kelompok orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah atau orang yang sudah dekat kepada Allah, farahu waraihan. Dia akan berbarauh. Rauh itu adalah ruhiyah. Senang hatena, jembar pikirannya, teu pernah ada kesulitan hidup, teu pernah ngeluh kesah, itu rauh. Selalu senang hatinya. Dua raihan. Raihan itu ismun jami'un, setiap nama untuk mendapatkan mal, untuk harta, untuk kesehatan fisik atau jasmani. Itu saya kira raihan. Itu di dunia ternyata, Pak. Di dunia. Jadi orang yang sabikun itu akan mendapatkan kesenangan di dunia dan harta yang melimpah di dunia, bukan di akhirat. Sebab wajah itu naim, di akhirat nanti akan lebih surga yang penuh nikmat. Bahkan saya lihat tafsirnya, orang yang sabikun, yang orang selalu dahulu pergi ke masjid, selalu paling awal datang masjid, selalu di sop awal, itu indal ihtidor, ketika dia sakaratul maut akan ditampakkan di roh. Roh itu apa? Kesenangan-kesenangan di akhirat, kesenangan di surga ditampakkan. Dan raihan itu bidadari, makanan yang ditampakkan. Sehingga menurut saya Abdurrahman As-Sa'di, ketika orang sabikun itu waktu sakaratul maut, tatilul arwah, sampai ruhnya mau terbang ke tempat yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya, Pak. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun orang yang dari kelompok ashabil yamin, fasalamul laka min ashabil yamin, itu selamat di neraka, masuk ke surga. Jadi beda tingkatan, Pak. Ada yang terakhir, wa amma in kana minal muqaddinad dhalin, adapun orang yang selalu berbuat dusta dan berbuat sesat, selalu berbohong dan sesat, tidak pernah lurus hidupnya, selalu salah. Panuzul min hamim, itu nanti masuk neraka. Nuzul min hamim, akan diberi minuman dari minum yang panas, dari besi dan tembaga yang sudah dimasak, kemudian diminumkan itu. Kurang puas, batas jatuh jahim, dimasukkan ke neraka jahim yang sangat panas. Makanya in hadza lawal haq, cerita ini adalah benar dalam Quran. Fasabbi bihamdi rabbik al-azim. Maka kita harus bertasbih, subhanallah. Quran itu benar. Dan Allah harus disebut namanya agung. Saya kira ini tadi tafsir dari surat Asy-Syura ayat 51. Sekali lagi, ada kelompok orang yang diberi wahyu, yaitu ilham atau biruyah solihah, atau diberi ilham di dalam mimpi, ya. Satu. Kemudian ada yang wari hijabin, ada orang yang di luar hijab atau dibuka hijab, inkisab. Inilah para waliullah, dibuka hijabnya oleh Allah sehingga melihat kebesaran Allah. Dan kemudian yang ketiga tadi, Yesus Rasulullah, selalu malaikat datang memberi informasi kepada kita. Kesimpulan terakhir, kita dalam menghadapi situasi sekarang ini, awas, hati-hati, jangan terkecoh tertipu oleh orang-orang yang mengaku dia sebagai ulama hebat karena dia sudah istihoroh. Kenapa? Dari Nabi mengatakan ada istihoroh, ada harus ijtima ulama, harus ada perkumpulan atau musyawarah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan saya bisa paham Bapak semua. Sebab masjid ini adalah masjid yang perlu dijaga oleh kita, keagama yang kuat, ya. Jangan sampai kita ada memihak karena duit, tapi betul-betul bersih dari hal-hal yang bisa merusak kita. Ada hadis yang terakhir yang ingin saya baca. Ketika ini ayat surah ayat 51, Allah menyampaikan kepada Rasulullah melalui hadis Ibnu Hibban. Apa itu sampaikan? Rasul bersabda, inna ruhal kursi nafaha firoi. Sesungguhnya roh kursi itu, malaikat suka meniupkan ruh atau wahyu pada jiwaku. Wa anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha wa ajalha. Semua manusia tidak akan mati sebelum habis rizki dan ajalnya. Fattakullah, sabda Nabi, karena itu kamu takwa kepada Allah. Wa ajmilu bitolab, dan hendaklah kamu
sing bener cari duitnya. Ajmilu fitrab, yang baik mencari rezekinya, jangan sampai yang haram. Sebab definisi tadi muqarrabin Pak, saya lihat di dalam tafsir Asadi, muqarrabin itu Pak istilahnya. Pertama ada wajibat wal mustahabat. Dia menunaikan yang wajib dan yang sunat, dan meninggalkan yang haram, tarkul muharamat, tarkul muharamat, takrul makruhat, dan tarku budul mubahat. Ditinggalkan yang haram, ditinggalkan yang subhat, dan yang halal perlu dipilih. Itu ada asabikun. Jangan sampai kita makan itu sembarangan makan. Sebab kalau ashabul yamin menunaikan kewajiban, yang sunat yang wajib, meninggalkan yang haram, sudah di situ. Kalau ashabul muqarrabin Pak, muqarrabin tadi yang asabikun, kerjakan yang baik, wajib dan sunat, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang subhat, dan tinggalkan yang makruh, juga pilih yang halal. Insya Allah kajian kita ayat 51 surah Asy-Syura menghantarkan kita cepat kepada Allah, masuk surga bigori hisabin, tanpa hisab. Berat sekali urusan dunia ini, tanggung jawab Bapak nanti hari kemudian. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Intinya jangan tertipu Bapak oleh seseorang yang suka mengajak tidak benar, apalagi ngajaknya pakai duit. Sudah minggu lalu saya sampaikan, duit bakal hal yang sakti pada saat ini. Ada orang yang sudah benar milih A, kena duit 4 miliar, milih B atau C. Bahkan saking saktinya duit, nanti di tanggal 14 bulan Februari, dengan sebab supermi, serangan fajar, serangan subuh, serangan duha, kena gara-gara supermi, dia akan milih yang benar. Begitu masuk TPS, pilih B atau C. Ini berdosa. Saya berkewajiban memberitahu, sebab yang bakal sakti nanti itu bukan ilmu lagi, bukan ulama lagi. Yang sakti adalah supermi di tanggal 14 itu. Perlu dicatat semua Bapak-Bapak. Kalau orangnya 4 miliar, milih yang salah, masih bening Pak. 4 miliar mungkin sebeh betengna, karena aja dia ke neraka. Tetapi kan gara-gara supermi, duit tidak berapa, dia masuk neraka. Bukan sekali 5 tahun ke depan, tapi pertanggungjawabkan amal kita. Jangan sampai salah. Anak cucu kita lihat, jangan sampai makan yang haram, jangan sampai makan yang subhat, dan yang halal pun dipilih. Inilah nasihat dari saya, surah Asy-Syura ayat 51 tadi, Pak Ajmilut Tolab, yang baik jadi harta itu. Insya Allah cepat kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.